Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara menyiapkan berbagai strategi untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mendorong pembangunan dengan hati sebagai arah utama pembangunan daerah. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini Rabu 15 Oktober 2025. Bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari Bumi Maluku Geraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Di usia ke-26 tahun Maluku Utara, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan di Provinsi Maluku Utara agar terus maju. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara juga menyiapkan berbagai strategi untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejahtera. Dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, pemerintah bertekad untuk menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai program prime mover. Dinas Kelautan dan Perikanan pun turut mengambil langkah-langkah penting dengan melakukan analisa serta program yang selaras. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu usia ke-26 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang sehingga momentum di hari ulang tahun Maluku Utara harus terus berbenah agar lebih maju. Nah, karena itu saya kira dengan momentum hari ulang tahun ini kita lebih berbenah untuk memajukan Maluku Utara, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kekayaan alamnya. Khususnya untuk kita di sektor kelautan perikanan, kita berharap bahwa ke depan sektor kelautan perikanan menjadi prime mover pembangunan di Maluku Utara. Saya kira ini harus dimaksimalkan karena potensi sumber daya alam yang bersinggungan langsung dengan Provinsi Maluku Utara itu cukup besar. Ada 4 wilayah pengelolaan perikanan yang bersinggungan langsung dengan provinsi kita, yaitu WPP 714, WPP 715, WPP 716, dan WPP 717 yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang sangat seksi. Nah, karena itu sekiranya kaitannya dengan program mercusuarnya Pak Menteri dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan perikanan dengan pendekatan penangkapan ikan terukur, kita berharap ini akan dapat memberikan sumbangsi lebih kepada pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Fauji Momole juga berharap di usia yang ke-26 tahun Maluku Utara bangkit, Maluku Utara maju, Maluku Utara sukses, dan Maluku Utara rakyatnya sejahtera. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mendorong pembangunan dengan hati sebagai arah utama pembangunan daerah. Melalui pendekatan persuasif dan kolaboratif, seluruh jajaran pemerintah diajak untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan nyata di lapangan. Pembangunan tidak hanya pada aspek fisik semata, namun harus menyentuh sisi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Bupati Halmahera Utara, Pithin Babua, menegaskan bahwa pembangunan dengan hati harus menjadi roh dari setiap kebijakan dan program daerah. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mengedepankan unsur persuasif dan kolaboratif, baik antara stakeholder, lembaga, maupun masyarakat di berbagai sektor pembangunan. Bupati Halmahera Utara juga menginginkan setiap aparatur pemerintah tidak hanya bekerja dari balik meja, melainkan turun langsung ke masyarakat,
mendengar aspirasi, dan melihat kondisi di lapangan agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan warga Halmahera Utara. Di Halmahera Utara memang kita sudah punya slogan khusus soal bagaimana kita membangun dengan hati. Jadi kita kedepankan unsur-unsur persuasif, unsur-unsur kolaborasi antara semua stakeholder masyarakat di Halmahera Utara. Jadi pemerintah bukan hanya bekerja di dalam kantor, tetapi pemerintah dalam hal ini seluruh jajaran birokrasinya, ASN-nya, dia harus mampu mendinamiskan semua kegiatan yang terjadi di mana masyarakat dia berada. Jadi manfaat seorang birokrat tidak hanya dirasakan di kantor, tetapi dia juga harus dirasakan di mana dia berada. Itulah kemudian kita bisa katakan kita melayani dengan hati. Kita harus selalu bersama-sama dengan masyarakat, kita harus selalu dan tengah-tengah masyarakat, dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan itu yang kemudian bahan evaluasi bagi kita untuk kemudian membuat kebijakan dan program untuk masyarakat di Halmahera Utara. Dengan semangat pembangunan dengan hati, inovasi, dan kolaborasi, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bertekad menjadikan pembangunan dengan hati sebagai dasar dalam mewujudkan kemajuan daerah yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat. Sandi Sunarto, M. Gifari, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara, pemerintah daerah Maluku Utara terus berupaya untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Implementasi pembangunan sekolah rakyat dibutuhkan sinergitas antar instansi pemerintah dalam pengelolaan sekolah rakyat. Dalam menghadirkan sekolah rakyat di daerah ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus berupaya agar pelayanan sekolah rakyat berjalan sesuai cita Presiden Prabowo Subianto. Saat peresmian Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan, Kepala Sentra Wasana Bahagia Osep Mulyani menyampaikan, sebagai bagian dari UPT Kementerian Sosial, pemerintah terus memberikan pelayanan terpadu terkait dengan asistensi rehabilitasi sosial yang ruang lingkupnya ada di wilayah Maluku Utara dan Maluku. Kolaborasi kita, karena kerja ini kerja bareng gitu kan, antara dinas sosial sama kami. Kami dari pemerintah pusat, sentra ini, melakukan kegiatan itu memang tidak terpisah. Kita bagian dari pemerintahan gitu kan, dan kita mensupport terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja kami untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal, utamanya terkait dengan asistensi rehabilitasi sosial. Nah, khusus yang sekolah rakyat, ini program prioritas Pak Prabowo, Pak Presiden, sehingga semua kementerian, lembaga, dan Pemda itu saling mendukung untuk penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Dan kebetulan yang menjadi siswa ini merupakan keluarga-keluarga desil 1, desil 2 yang diambil dari data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN. Itu yang ada di sini. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Senkasi, menambahkan, eksistensi sekolah rakyat berbeda dengan sekolah-sekolah reguler yang ada. Sendiri berharap mereka tetap berbeda dengan sekolah-sekolah reguler. Tentu dengan pendidikan yang mereka dapat sampai pada pembinaan karakter, pembentukan karakter akan diberikan ke siswa. Bukan saja siswa yang diberikan ke sekolah rakyat atau mengikuti sekolah rakyat, tetapi nanti ke depan orang tua siswa yang punya rumahnya belum layak huni akan Kementerian Sosial membantu merehabilitasi. Kemudian ada orang tua yang punya modal punya usaha kecil, Pemprov dan Kemensos akan membantu modal usaha bagi orang tua calon siswa. Untuk saat ini sekolah rakyat sendiri kami bersama balai ini baru fokus di 3 wilayah, yaitu 1 wilayah Kabupaten Halmahera Utara, 1 wilayah di Tidore Kepulauan, dan 1 di Kota Ternate. Kita belum menjangkau ke kabupaten kota yang lain. Nah, harapan ke depan Pulau Taliabu, Mortai, Halsel, Tikep, Halteng juga sudah siap untuk mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya sekolah rakyat diharapkan bisa lahir generasi muda Maluku Utara yang tangguh dan berdaya saing melalui akses pendidikan yang layak dan setara.
Leonard Patipelohi, Hendrits Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, kehadiran sekolah rakyat memberikan dampak positif dan sangat membantu masyarakat. Tidak heran sekolah rakyat kini dilirik sebagian orang tua. Lalu bagaimana penerapan dan pengelolaan sekolah rakyat? Berikut kami mengajak Anda mengikuti dialog singkat tentang implementasi sekolah rakyat di Maluku Utara, terkhusus di Kota Tidore Kepulauan. Pemirsa, salah satu tujuan dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah memutus kemiskinan atau rantai kemiskinan di daerah-daerah melalui pendidikan yang bermutu dan berkualitas secara merata. Dan sekolah rakyat adalah salah satu kebijakan nyata dari program ini sendiri. Lalu bagaimana penerapan dan juga implementasi di daerah-daerah, terkhususnya di daerah Maluku Utara? Saat ini telah bergabung bersama kami Ibu Norma selaku Kepala Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Norma untuk menanyakan terkait dengan perkembangan sekolah rakyat yang ada di Maluku Utara. Halo Ibu. Ya. Apa kabarnya? Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah sehat, baik. Baik Ibu Norma, terkait dengan sekolah rakyat sendiri Ibu, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan program ini di Maluku Utara? Ya, baik, terima kasih. Salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto, yaitu yang pertama dengan aspek dasarnya adalah bagaimana memuliakan wong cilik. Yang kedua, memuliakan wong cilik. Yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin. Nah, salah satu visi dari sekolah rakyat ini adalah salah satu adalah bagaimana mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai patriot bangsa, kemudian mulia menjadi agen perubahan dalam problem solver, cerdas, mandiri, serta bagaimana berbudaya saing untuk menjadi agen perubahan oleh pendidikan yang lebih berkualitas. Ya, seperti itu. Baik Ibu, terkait dengan sekolah rakyat sendiri, ini sudah mulai berjalan kan Ibu ya? Program-program apa saja yang nanti akan diterapkan dalam sekolah rakyat ini? Iya, baik. Di sini mungkin saya sampaikan ada 6 program di sekolah rakyat itu. Bagaimana yang pertama adalah orientasi studi ya dan lingkungannya. Kemudian yang kedua bagaimana membangun atau salah satunya adalah keagamaan, karena memang kita di sini juga ada 2 agama yang ada di sekolah rakyat SRD 7 ini. Yang ketiga, bagaimana melatih anak untuk menjadi kepemimpinan. Yang keempat, bagaimana menambahkan pengetahuan dasar mereka yaitu dalam hal studi sains ya, STEM. Kemudian juga memperdayakan mengembangkan bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang baik, kemudian bahasa Inggrisnya. Salah satu juga adalah bagaimana pengembangan karakter, itu yang lebih diutamakan. Jadi memang diutamakan bagaimana siswa ini dibentuk karakternya, dibentuk karakternya, iya. Lalu Ibu, terkait dengan sekolah rakyat sendiri yang sudah berjalan, ini kan pasti masyarakat, terkhususnya di Maluku Utara, ingin mengetahui syarat-syarat apa saja yang ditetapkan atau diberlakukan agar mungkin mereka bisa menjadi bagian dari sekolah rakyat ini. Iya, baik. Sekolah rakyat ini bertujuan dalam pemerintah untuk mendirikan sekolah rakyat ini bertujuan adalah bagaimana untuk memutuskan ya transmisi kemiskinan. Ya, jadi salah satu ini bagaimana ekonomi yang paling di bawah, miskin dan miskin ekstrim. Namun menurut saya yang untuk anak-anak yang syaratnya untuk anak-anak sekolah yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi ada orang tua mungkin belum dapat sosialisasi terkait dengan hal ini, sehingga orang tua itu belum sempat memberikan anaknya ke sekolah rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ini jangkauan yang anak-anak yang harus sekolahnya memang harus sekolah di sini, itu salah satunya adalah anggaran atau biaya yang mereka. Sementara dari pemerintah daerah juga belum bisa mengakomodasi anak-anak bisa bersekolah di sini. Itu karena masalah biayanya. Tapi seharusnya seperti itu. Jadi salah satu syaratnya itu ya tadi bahwa harus orang tua yang memiliki ekonomi yang paling miskin dan miskin ekstrem, itu salah satunya harus masuk ke sekolah rakyat. Baik. Ya. Baik Ibu, kalau bisa kita lihat bahwa sekolah rakyat ini sebenarnya fungsinya cukup
kuat ya Bu dalam membantu masyarakat terkhususnya generasi muda. Dan kalau misalnya saat ini kita tahu Ibu sudah menjabat selaku kepala sekolah, terkhususnya di Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan juga untuk masyarakat terkhususnya orang tua, apa saja yang disediakan di Sekolah Rakyat, terkhususnya di Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan ini Bu. Mungkin dari segi fasilitas ataupun hal-hal yang mungkin bisa menjadi perhatian khusus bagi masyarakat terkhususnya orang tua dan siswa yang ada di luar sana Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan bahwa tujuan dari pemerintah untuk membangun sekolah rakyat ini untuk khususnya kepada keluarga-keluarga yang miskin maupun ekstrim dengan memiliki fasilitas yang cukup luar biasa. Di sini memiliki kepala sekolahnya, guru, tendik, wali asuh, wali asrama, maupun cleaning service, keamanan, juru masak, semuanya sudah disediakan. Maupun sarana prasarana juga disediakan. Pakaian seragamnya, pakaian hariannya, kemudian dari alat-alat pribadinya, dari perlengkapan mandi, pakaian tidur dan sebagainya, semuanya sudah disiapkan. Malah dalam kegiatan program yang ada di sekolah rakyat ini memang luar biasa karena kegiatannya full. Kita di boarding, sistem boarding nih ya. Jadi memiliki asrama jadi di sini diberikan makanan yang cukup bergizi, makanan bergizi, makan 5 kali Pak. Wow, ya, biasa, Bu, makan sarapan pagi, kemudian snack jam 10, kemudian makan siang, kemudian lagi di sore hari itu snack, malam hari makan. Jadi makan beratnya 3 kali dan makan ringannya 2 kali. Ini luar biasa dan makanannya harus berstandar gizi yang baik untuk kebutuhan anak ya dalam kesehatan ya dalam arti ini. Kemudian siswa yang masuk sekolah ini harus di pemeriksaan kesehatan dulu ya karena memang ada mungkin ada terkait dengan gangguan kesehatan dan sebagainya, kita akan bisa menangani dari pihak kesehatan. Sehingga bagaimana di sekolah rakyat ini bagaimana membangun ya agen perubahan terhadap ekonomi orang tua yang memang rendah. Jadi nanti pemerintah juga membantu selain pendidikan siswa, dia juga membantu perubahan atau kesejahteraan bagi keluarganya yang dibangun rumahnya, kemudian diberikan pemberdayaan orang tua terkait dengan usaha-usaha mereka atau modalnya untuk bagaimana membuka kesejahteraan mereka. Jadi mungkin masyarakatnya belum sampai dalam informasi ini belum sejauh itu sehingga mungkin melalui dari TVRI harapan saya sebagai kepala sekolah harapan saya bahwa tidak menyesal kalau anak kalian dititipkan di sekolah rakyat karena nanti akan membangun anak-anak generasi yang hebat untuk kemajuan Indonesia untuk membangun Indonesia yang untuk abad 21 yang luar biasa. Siap. Memang luar biasa Ibu apa yang disampaikan. Pemerintah juga nampaknya memberikan kualitas dalam pembangunan sekolah rakyat ini ya Ibu ya. Ya. Sangat menarik Ibu. Mungkin terakhir harapan dari Ibu selaku kepala sekolah untuk generasi muda dan juga mungkin siswa-siswa di sini Ibu. Ya, harapan saya untuk para masyarakat ya khususnya kepada orang tua yang memiliki ekonomi rendah, mari sekolahlah untuk demi masa depan anak-anak kita. Maka marilah kita sekolah di sekolah rakyat untuk bagaimana membentuk manusia yang mandiri dan berpikir kritis, kemudian menjadi model pendidikan yang alternatif membebaskan. Jadi Bapak Ibu, orang tua, masyarakat semuanya tidak menyesal untuk sekolah di sekolah rakyat. Jadi inilah harapan saya untuk bagaimana membangun generasi kita lebih baik lagi untuk masa depan. Jadi maaf Pak, saya tambahkan sedikit program pemerintah khususnya di sekolah rakyat, yaitu bagaimana anak-anak yang di saat SMA itu karena ada juga denatalen itu bagaimana untuk asesmen untuk menguji tes anak-anak punya bakat dan minatnya saat dia keluar dari SMA, mau masuk ke sekolah mana, mau masuk perguruan tinggi mana, mau kerja di mana, itu nanti dikawal oleh pemerintah. Ini luar biasa. Jadi terutama di saat anak-anak SD, anak-anak sudah mulai dikembangkan bakatnya. Sampai mereka sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi yang mereka inginkan. Ini harapan dari pemerintah dan harapan kami sebagai kepala sekolah seperti itu. Baik. Ya. Baik. Pemirsa, semoga dengan adanya sekolah rakyat ini
bisa menjadi semangat baru untuk membentuk karakter dan juga mental terkhususnya generasi muda yang ada di Maluku Utara dan bisa menjadikan generasi muda yang ada di Maluku Utara menjadi generasi yang berkualitas dan juga unggul. Demikianlah perbincangan kami singkat saja dengan Ibu Norma selaku Kepala Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan. Saya Leonel Patipelohi dan kembali ke studio. Saudara, TVRI terus memperluas jangkauan siaran di Maluku Utara melalui sejumlah satuan transmisi, salah satunya di Kabupaten Pulau Morotai. TVRI berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat di daerah perbatasan. TVRI sebagai televisi milik publik Indonesia hadir sebagai sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat. Dengan komitmen untuk menyajikan program-program berkualitas, TVRI terus berinovasi dan meningkatkan kualitas siaran untuk memenuhi kebutuhan pemirsa. Melalui stasiun transmisi di daerah-daerah dan jangkauan yang luas, TVRI membawa informasi dan hiburan ke seluruh penjuru Indonesia. Dari berita terkini hingga program edukatif budaya serta hiburan, TVRI hadir sebagai sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya di bumi Maluku Kiraha, tepatnya di Pulau Morotai. TVRI terus berupaya meningkatkan kualitas siaran dan memenuhi kebutuhan pemirsa. TVRI, televisi untuk rakyat, hadir untuk menyajikan program-program yang bermanfaat dan menghibur. TVRI, media pemersatu bangsa. Saudara, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saudara, gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pemkab Toraja Utara secara serentak dilaksanakan. Pasar murah ini diserbu warga, ribuan paket sembako ludes terjual dalam hitungan jam. Gerakan pangan murah serentak yang digelar di berbagai kecamatan se-Kabupaten Toraja Utara pada Senin 13 Oktober 2025 tersebut merupakan sinergi antara pemerintah, Polri, TNI, dan Bulog dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan ke-356. Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Toraja Utara menargetkan 58 ton beras terjual ke masyarakat di 22 titik pelaksanaan pasar yang digelar secara serentak hari ini. Selain beras, paket sembako seperti gula pasir, minyak goreng, telur, sayur, dan bawang juga ludes diserbu warga yang begitu antusias dengan gebrakan pemerintah dalam rangka menyambut Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini sesuai perintah Pak Gubernur tanggal 13 dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-356, Pak Gubernur menghimbau agar seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan melaksanakan gerakan pasar murah. Terus untuk kami Kabupaten Toraja Utara, 21 kecamatan ditambah kegiatan kabupaten berarti 22 kegiatan tempat. Jadi semua kecamatan hari ini melaksanakan gerakan pasar murah dan jumlah beras yang kami akan salurkan hari ini
58 ton untuk ke Kabupaten Toraja Utara dari 21 kecamatan. Dengan ludesnya paket sembako murah yang dijual oleh panitia menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pangan murah, sehingga diharapkan ke depan kegiatan yang digelar serentak di Kabupaten Toraja Utara dapat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya swasembada pangan di tingkat lokal. Dari Toraja Utara, Agung Mujianto Tonapa melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa Saudara, dan berikut kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok Kamis 16 Oktober 2025 di wilayah Maluku Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat malam dan sampai jumpa.